Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Misna Rahmawati, Asri Inayah, dan Maulina Krisma Rifani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori difusi inovasi. Jadi yang akan dijelaskan oleh kami di sini ada teori, bagian teori, penerapan dalam komunikasi kesehatan, dan juga kekurangan dan kelebihan dari teori difusi inovasi. Yang pertama ada teori. Teori difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori ini perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Teori ini dipopulerkan pada Agustus 1964 oleh Everett Rogers dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovation. Jadi ini adalah foto dari Everett Rogers yang menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Selanjutnya, bagian teori. Dalam teori difusi komunikasi yang pertama ada tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan atau knowledge merupakan tahapan pertama saat penyebaran informasi mengenai suatu inovasi baru. Yang kedua yaitu teori tahap persuasi. Dalam tahapan persuasi atau persuasion, seseorang akan membentuk sikap untuk menyetujui dan tidak menyetujui suatu inovasi. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan atau decision. Di tahap ini, individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut atau tidak sama sekali. Yang keempat, tahap pelaksanaan. Tahap ini hanya akan ada jika pada tahap sebelumnya, individu atau partisipan memilih untuk mengadopsi inovasi baru tersebut. Yang terakhir, tahap konfirmasi atau confirmation. Tahap terakhir ini adalah tahapan di mana individu akan mengevaluasi dan memutuskan untuk terus menggunakan inovasi baru tersebut atau menyudahinya. Lalu yang ketiga ada penerapan dalam komunikasi kesehatan. Penerapan dalam komunikasi kesehatan ini diterapkan pada divisi komunikasi dalam sosialisasi program jaminan kesehatan. Melalui komunikasi yang efektif, informasi tentang inovasi bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat dengan baik, sehingga tidak ada kesalahpahaman mengenai program BPJS Kesehatan. Dengan begitu, program BPJS Kesehatan akan lebih cepat diadopsi oleh masyarakat dan dapat berjalan secara optimal. Lalu selanjutnya, yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari difusi inovasi. Untuk kelebihan dan kekurangan difusi inovasi sendiri adalah keuntungannya yaitu dapat dirasakan bagaimana seseorang atau suatu masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut yang menjadikannya puas ataupun tidak puas pada sebuah inovasi. Selain itu, hal ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara individu maupun dalam lingkungan kelompok masyarakat. Dan yang kekurangannya sendiri adalah yang menjadikan teori ini kurang adalah jika tingkat inovasi memiliki kerumitan, maka seseorang atau masyarakat akan semakin sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi baru tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.